Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Yesus, Petrus, dan Yohanes Sholat Asar. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Petrus dan Yohanes dan semua termasuk Yesus sholat apa? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini guys. Kita akan bahas kali ini tentang klaim lagi yang disampaikan oleh Pak Kainama. Seperti biasa dia seneng banget ngeklaim hal-hal yang kayak gini guys. Nah, apalagi klaimnya? Klaimnya adalah katanya Petrus dan juga Yohanes, mereka itu ternyata sholat azan. Saya mau jelaskan dulu ya. Nih. Jadi sebuah klaim timbul itu adalah banyak alasannya, reason gitu kan. Nah, yang disampaikan Ustaz Kainama ini berhubungan dengan akidah. Jadi akidah yang diyakini seorang muslim, ya. Jadi Luis harus paham dulu nih, saya kasih tahu ya Luis ya. Jadi Anda nggak boleh Anda tuh harus paham nama akidah itu apa, kepercayaan itu kan. Nah, umat Islam meyakini bahwa Allah itu ya, Tuhan Allah itu bukan hanya mengutus Nabi Muhammad, tidak. Dia mengutus semua nabi, dari Nabi Adam, ya, Ibrahim, Daud, ya kan, Musa, Yesus sampai Nabi Muhammad, dan menurunkan 4 kitab yang wajib diimani, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Nah, Injil, ya, Taurat itu sebagian ada dalam Alkitab. Jadi umat Islam meyakini bahwa kitab Injil dan Taurat itu sudah diubah-ubah di tangan manusia, udah nggak murni lagi guys, gitu kan. Nah, dan itu kita yakini ada di Alkitab yang Luis Prasetyo pegang sekarang gitu kan. Nah, itu membuktikannya ya kita tinggal lihat ya, mana yang sesuai dengan Quran, berarti itu kemungkinan masih asli. Yang nggak sesuai dengan Quran berarti itu yang sudah diubah-ubah itu gitu. Itu metode sederhana sebenarnya. Ini untuk menentukan suatu itu apa diubah-ubah apa tidak, ya tinggal tengok mana yang masih ada yang yang sama, mana yang tidak. Kan itu metode ya kan. Kalau kita pakai logika, metode sederhana untuk menentukan suatu tuh udah diubah apa tidak kan seperti itu. Ya kan, jadi ada basic untuk membandingkannya, yaitu Quran. Jadi membandingkan Alkitab dengan Quran. Kalau yang karena Quran menyampaikan bahwa kitab sebelumnya itu sudah diubah tentang manusia, ya kita tinggal dengan metodologi yang logis tadi, mana yang sesuai, mana yang tidak, gitu kan. Dan sesuai itu adalah masih yang belum diubah, dan yang nggak sesuai adalah yang sudah diubah, gitu. Karena kalau diubah kan ada kemungkinan itu nggak diubah semuanya, gitu kan. Jadi hanya beberapa yang diubah, jadi masih bisa lah dilihat jejaknya gitu, jejak dari kitab itu gitu kan. Nah, jadi karena akidahnya begitu, jadi kita semua meyakini bahwa nabi itu semuanya mengajarkan hal sama, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya, termasuk Nabi Yesus atau Nabi Isa itu mengajarkan hal yang sama, akidah sama, itu Islam gitu kan, karena mereka adalah seorang Muslim. Dan mereka tidak pernah menyebut tentang Kristen sekali, nggak ada. Mereka nggak pernah menyebut tentang Kristen, nggak pernah guys ya. Kristen itu adalah sebutan bagi para orang-orang yang ngaku sebagai pengikut Yesus, murid Yesus yang kemudian, jadi beberapa abad setelah Yesus pergi guys, gitu loh. Beberapa abad atau beberapa puluh tahun ya setelah Yesus pergi gitu kan. Nah, pada zaman Yesus tidak ada yang menyebut diri mereka Kristen, tidak ada. Yang ada itu adalah umat Nasrani, ya kan? Kenapa? Karena Yesus berasal dari Nazaret. Makanya pengikutnya disebut sebagai umat Nasrani gitu. Nah, nggak ada kata-kata Kristen, nggak ada, gitu kan? Baru di pertama kali itu kata itu diucapkan di Antioquia berapa puluh tahun atau 100 tahun setelah Yesus pergi gitu guys. Nah, jadi akidahnya adalah tentu ibadahnya sama, cuman caranya beda ya, karena memang nabi itu semuanya satu Tuhan. Tentu Tuhan itu akan menurunkan syariat yang kurang lebih sama gitu. Contoh kayak haram makan babi, ya kan, lalu mempersembahkan korban gitu kan. Kalau Islam juga ada korban, yaitu hari raya kurban. Cuman korbannya itu untuk Tuhan dengan cara memberi makan fakir miskin atau semua orang lah bahkan gitu kan. Nah, korban jadi ini juga jadinya sunat, juga Islam diajarkan gitu kan. Jadi memang ada kesamaan karena memang dari satu Tuhan yang sama. Nabi-nabi itu diutus oleh satu Tuhan yang sama. Jadi dipahami ya. Jadi pernyataan Ustaz Kainama itu adalah berdasarkan dari akidah seorang Muslim gitu, akidah dalam agama Islam gitu kan, bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Dia adalah salah satu nabi yang Allah utus gitu kan. Dan 12 muridnya itu adalah kami sebut itu hawariyun. Makanya Ustaz Kainama menghubungkan dengan mengatakan mereka tuh sholat asar gitu. Nanti kita akan jelaskan guys ya kemungkinannya.
seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, ini yang buat saya heran. Ngapain ngebet banget? Yesus itu ngajarin sholat, cobalah. Ya, tapi bagaimanapun juga ya itulah. Ya, sekarang Yesus ada ngajarin untuk nyanyi nggak? Nggak ada, guys. Tapi kenapa kalian nyanyi? Coba. Saya tanya sama Luis baik. Yesus tidak pernah ngajarkan nyanyi. Kenapa kalian nyanyi? Coba. Ya, coba. Jawab pertanyaan saya. Ya kan? Yesus nggak pernah ngajarkan untuk membuat patung, nggak pernah sama sekali. Yesus ngajarkan untuk buat patung, nggak pernah, guys. Artinya Yesus ngajarkan untuk membuat salib, nggak pernah gitu. Kenapa kalian lakukan? Coba. Yesus nggak pernah tuh beribadah di gereja atau menyuruh bangun gereja. Kenapa kalian bangun gereja dan beribadah di gereja? Coba. Yesus tuh ibadahnya di sinagog gitu, ya kan? Kalau mau ibadah bait Allah pada waktu itu gitu loh guys. Jadi umat Kristen itu tidak melakukan banyak hal yang Yesus ajarkan, tentang sunat juga, tentang haram makan babi gitu kan. Karena Yesus mengatakan ya sesungguhnya tidak akan lenyap ya satu iyat pun dari hukum Taurat yang kita pernah Nabi sebelum lenyapnya langit dan bumi. Selama basi belum lenyapnya langit dan bumi. Jadi semuanya itu masih berlaku selama belum lenyap langit dan bumi. Itu kapan? Itu kiamat, guys. Jadi semua itu masih berlaku hukum Taurat itu, yaitu kayak hukum kisos ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu berlaku dan itu logis. Kenapa? Karena kalau tidak berlaku ya tidak ada keadilan. Coba namanya kan ya, ada orang yang ditonjok matanya, lalu orang tuh nggak boleh balas, itu nggak adil namanya, gitu kan? Kecuali kalau orang tuh punya opsi dua, boleh, itu kan bukan kewajiban ya harus ganti mata, enggak. Masa tuh boleh melakukan itu gitu loh, untuk balas, dalam artian untuk keadilan gitu kan, pembalasan untuk keadilan. Justru nggak boleh kalau ada larang gitu. Nah, jadi itu namanya nggak adil, guys, gitu loh. Jadi justru ngajakan keadilan di situ. Mereka berpikir, ya kita akan luruskan aja hari ini. Benarkah Yesus ngajarin sholat azhar, guys? Mari kita langsung bahas saja. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dikatakan, pada jam 3, nanti baca bahasa Indonesia. Pada jam 3, Petrus dan Yohanes, murid kesayangan Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyin, yang disebut dalam bahasa kekristenan 12 disciples atau 12 murid. Petrus atau Kefa, bahasa aslinya artinya batu karang, tempat berdirinya rumah ibadah pengikut Yesus. Kefa, batu karang. Peter, Petra, Petrus, itu pada jam seperti ini. Jam 3, silakan buka. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Jam 3 Petrus dan Yohanes menjalankan ajaran utama Yesus. Apa? Sholat. Dia kita tulis jam 3, berarti Petrus dan Yohanes dan semua termasuk Yesus sholat apa? Beliau sholat asar. Karena pada saat itu Rasulullah belum lahir dan belum terjadi Isra dan Miraj. Jadi ayat yang dikutip adalah dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 ya. Now Peter and John went up together into the temple at the... Kata-katanya adalah pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Ingat ya, belum masuk waktu sembahyang, menjelang. Berarti ya mau masuk waktu sembahyang gitu, guys. Arti menjelang adalah mau masuk waktu sembahyang. Belum masuk waktu sembahyang. Berarti waktu sembahyang itu adalah jam 3 lewat, guys. Paham ya? Nggak tepat jam 3 gitu. Berarti waktunya itu tidak exactly. Jadi biasa kan orang itu kan coba Anda lihat di waktu-waktu sholat ya, 5 waktu itu ya, itu nggak ada yang tepat jam misalnya jam 5 subuh, kalau subuh ya, kalau zuhur itu jam 12 siang, kalau asar itu jam 3 sore, maghrib itu jam 6, isya itu jam 8, nggak ada, guys. Pasti lewat terus gitu, ya kan? Nah, karena memang berubah terus gitu kan. Jadi beda sama ibadah umat Kristen, ya, beda. Dan umat Kristen pun tidak bisa disebut dengan sembahyang, enggak, atau sholat. Di sini coba pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, ini istilah dipakai adalah sembahyang atau sholat, atau mungkin juga doa, ya, pada waktu doa. Jadi bahasa Inggrisnya prayer. Prayer itu, guys, ya, kalau diartikan manusia itu bisa doa, bisa pada waktu doa, bisa pada sembahyang, bisa. Jadi prayer itu mencakup doa, mencakup sholat, sembahyang gitu. Itu arti prayer gitu. Nah, bukan nyanyi. Jadi kalau Anda bilang prayer, berarti Anda nggak nyanyi. Kenapa? Karena kalau ketika Anda berdoa, Anda nggak mungkin nyanyi, karena nggak sinkron. Doa itu ya, doa, sembahyang, sholat ya, itu tuh butuh ketenangan, butuh kekusukan, butuh suasana yang tenang gitu.
yang sadu, yang kayak ibaratnya yang sening gitu kan. Nah, pernah nggak lihat Anda orang sembahyang atau doa tuh ribut-ribut nyanyi? Nggak ada, yang ada orang tuh marah. Kalau makanya ya nyanyi itu nggak bisa dirangkai dengan doa, nggak bisa, atau sembahyang nggak matching guys. Karena nyanyi itu Anda tahu lah, bising, lalu apa ya, intinya lah nggak kusuk gitu guys. Nyanyi itu apa namanya istilahnya adalah menjurus ke hiburan, sedangkan doa sholat itu bukan hiburan ya. Kenapa? Jadi nyanyi itu adalah masuknya termasuk kategori hiburan. Jadi tidak ada orang tuh hiburan itu adalah sembahyang, sholat atau doa itu bukan suatu hiburan, itu ibadah. Ini bukan termasuk kategori itu harusnya, tapi adalah hiburan. Ya, karena cocok untuk dijadikan ajang kayak Indonesian Idol atau nyanyi-nyanyi apa gitu kan. Jadi gitu ya. Jadi ini istilahnya adalah atau istilah kata adalah waktu sembahyang ya. Sembahyang atau berdoa, bukan nyanyi gitu loh. Dan ini adalah menjelang ya. Berarti belum masuk waktu sembahyang. Berarti waktu sembahyangnya adalah jam 3 lewat gitu loh. Sedangkan Kristen nanti tengok, waktu ibadahnya adalah selalu tepat jam 7 pagi. Jam berapa gitu kan. Nah, dan waktunya pun 2 jam gitu. Biasanya. Hour of prayer being the 9 hour. Nah, ini perhatikan di sini ya. Hour of prayer, waktu-waktu untuk berdoa. Jadi ini sebenarnya kalau kita menuju ke dalam ayat aslinya yang dikutip Pak Kainama, sebenarnya nggak ada sama sekali dikatakan di situ bahwa mereka Petrus Yohanes ini sholat azhar. Nggak ada sama sekali. Disampaikan hanya waktu berdoa. Mereka di situ tulisannya waktu sembahyang. Bisa juga berdoa bisa. Tapi nulisnya guys nggak jujur. Soalnya dia menyampaikan yang tertulis itu kan, waktu sembahyang. Ada nggak Kristen mengenal sembahyang? Nggak ada. Kristen tidak mengenal nama sembahyang guys, nggak ada. Gitu loh. Yang kenal sembahyang siapa? Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha itu kan. Kristen tidak mengenal istilah sembahyang. Mereka tuh taunya ibadah gitu kan. Yang isinya adalah doa-doa, nyanyi gitu guys. Gitu loh. Kita lihat dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Indonesianya ya, dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, ya, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang. Salah, bukan waktu sembahyang, menjelang waktu sembahyang. Ini Luis nih guys, suka suka potong-potong ayat gitu. Kayaknya yang ngomong adalah menjelang waktu sembahyang. Bukan waktu sembahyang, jam 3 itu bukan waktu sembahyang, menjelang. Berarti waktu sembahyang adalah jam 3 lewat. Satu lagi tadi sembahyang ya, dia katakan awalnya itu doa. Meskipun doa ini bisa masuk kategorinya, tapi jangan rancu lah. Di situ justru kan jelas sembahyang gitu. Ya ada jujur mengatakan sembahyang gitu kan. Ini adalah waktu sembahyang atau waktu berdoa. Memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sembahyang, tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya prayer, yaitu waktu-waktu berdoa. Lalu bagaimana? Prayer itu juga diartikan sembahyang juga, Luis. Prayer itu artinya doa, sembahyang, sholat. Maka ketika kita Muslim mengatakan kan, we have, dalam bahasa Inggris ya, we have 5 times a day time to pray to the God. Jadi kita artikan dengan kita punya 5 kali sehari waktu untuk sholat kepada Tuhan itu. Jadi artinya sholat, bukan doa guys, paham ya? Atau we can pray to the God, kita bisa berdoa pada Tuhan. Jadi tergantung kalimatnya. Kalau kita mengatakan we always 5 times a day to do pray or to prayer to the prayer to the God, itu artinya kita melakukan sembahyang atau sholat 5 kali sehari. Tapi kalau kalimatnya we can pray to the God, kita bisa doa pada Tuhan gitu. Jadi sekali lagi ya, jangan artikan tuh hanya doa saja, enggak. Tapi juga sholat sembahyang juga bisa masuk arti prayer itu. Itu lu mungkin tidak paham. Dia kira prayer itu hanya artinya sholat doa saja. Sedangkan itu diartikan dengan sembahyang atau sholat gitu kan. Mana dengan bahasa Yunaninya? Dalam bahasa Yunaninya sendiri di sini memakai kata proseuse atau prayer, waktu-waktu untuk berdoa. Kemudian kalau kita melihat ini, maka tidak secara spesifik dikatakan waktu-waktu sholat. Konsepnya berbeda dengan yang mereka atau Kainama bilang bahwa di situ waktu sembahyang ya, bukan waktu berdoa. Yang disampaikan bukan berdoa, waktu doa. Karena prayer itu artinya juga sholat juga termasuk.
ya, mencakup sholat juga. Jadi jangan katakan itu hanya untuk berdoa saja, enggak. Termasuk juga prayer itu adalah berdoa, termasuk juga sembahyang dan sholat. Di situ dituliskan sembahyang. Ya, Anda harus jujur, Luis. Luis ini nggak jujur, guys. Di situ dituliskan sembahyang, tapi dia malah mengaburkannya dengan mengatakan doa saja gitu, ya kan? Bukan sembahyang, doa gitu kan? Padahal tulisannya sembahyang. Lalu tadi juga yang kalimatnya adalah menjelang jam 3, menjelang waktu sembahyang. Berarti bukan masuk waktu sembahyang jam 3 itu. Berarti waktu sembahyang adalah jam 3 lewat, guys. Ini adalah Yesus ajarkan, yaitu waktu sholat azhar. Ini maksa banget. Sebab gini, tidak ada statement dikatakan di situ sholat azhar. Ada nggak? Adakah Yesus menyampaikan itu dalam ayat ini? Memang tidak ada mengatakan sholat asar, tapi waktunya tuh pas sama sholat asar, karena jam 3 lewat. Asar tuh jam 3 lewat. Gitu loh, guys. Jadi logika itu dipakai gitu, Luis, ya. Dan Luisnya harus belajar tentang Islam biar dia tahu kenapa umat Islam itu meyakini kalau mereka itu melakukan ibadah yang sama dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Karena kami meyakini sebagai Muslim itu, kami meyakini mereka adalah para Muslim. Nabi Isa atau Yesus itu adalah seorang Muslim dan murid-muridnya adalah para kaum Muslimin, al-Hawariyun kami sebutnya. Makanya heran itu akidah Islam. Makanya kami meyakini mereka sholat, cuman caranya berbeda, ya kan? Yaitu karena tentu Allah tuh menyempurnakan ajarannya dengan diutus nabi-nabi setelahnya gitu, guys. Makanya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan ajaran Islam itu yang diajarkan kepada Yesus disempurnakan di zaman Nabi Muhammad, guys. Sehingga disempurnakan dengan sholat 5 waktu itu. Jelas enggak? Yang kedua, pada waktu kisah para rasul ini kita jelas tahu bahwa Yesus sudah naik ke surga. Dia tidak sedang bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes. Lalu adakah sepanjang hidup Yesus mengatakan silakan sholat azhar? Nggak ada kan? Gini logikanya. Jadi kita bukan mencari dalam seumur hidup pernah nggak Yesus ngomong silakan sholat asar? Bukan. Perbuatan Petrus itu sudah membuktikan kalau mereka diajarkan Yesus seperti itu. Nggak mungkin dong mereka melakukan suatu hal yang tidak diajarkan Yesus, kan? Tentu yang mereka lakukan itu ketika mereka masuk ke bait Allah menjelang waktu sembahyang yaitu jam 3, itu berarti mereka melakukan ajaran Yesus. Jadi Luis ini nggak cerdas, guys. Kenapa saya tanya lebih baik ya, Luis ya? Tolong jawab ya. Kenapa kita cari teks mengatakan Yesus mengatakan sholat asar gitu? Kan nggak perlu. Kita tinggal lihat perbuatan muridnya. Oh, muridnya melakukan hal ini, berarti Yesus ajarkan itu. Berarti karena Yesus ajarkan, berarti Yesus juga melakukan gitu kan? Karena Yesus nggak mungkin mengajarkan yang dia tidak lakukan gitu. Berarti Yesus dulu ya, karena itu muridnya ikut-ikut ya melakukan hal itu juga. Berarti Yesus dulu juga begitu. Ketika jam 3 menjelang waktu sembahyang, dia juga masuk ke bait Allah. Dan sembahyang kapan? Jam 3 lewat, guys, gitu loh. Nah, inilah yang saya bilang, orang kalau suka cocokmologi dan gatukmologi jadinya kayak gini. Dan inilah ilmunya Pak Kainama. Kita langsung aja lihat bagian berikutnya. Prokseusi ini sendiri kita sudah tahu artinya. Jadi kalau saya katakan ya, Luis ini nggak ngerti cocokmologi itu ya, dia menghina katanya ini cocokmologi, dia nggak paham. Cocokmologi ya atau mencocokkan itu termasuk bagian dari cabang ilmu. Makanya perlu paham itu ya. Cuman tentu kita nggak boleh sembarang mencocokkan. Jadi jangan menyalahkan cocoknya itu, mencocokkan itu jangan salahkan itu, tapi metodenya gitu loh, paham ya? Contoh misalnya, misalnya kayak mencocokkan. Contoh misalnya kayak dalam hal ini sederhana, misalnya kayak sejarah ya. Ketika ada guru mengajar depan kelas, kita harus mencocokkan dengan buku teksnya kan. Jadi kita bisa begitu saja mempercayai guru itu. Misal guru katakan kan, ini Merdeka tahun 1930. Nah, coba cek buku teksnya. Oh, ternyata 45. Orang cerdas akan mengatakan, maaf, saya sudah melakukan cocokmologi nih dengan buku sejarah teksnya. Ibu katakan tadi tahun 1930. Faktanya setelah saya melakukan cocokmologi dengan buku sejarah ini 45, Bu. Coba kalau tidak melakukan cocokmologi coba. Oh iya, Bu, tahun 1930 ya merdeka. Kacau. Ada tiga cerdas. Makanya Luis ini karena dia tidak tentu karena dia itu alergi dengan ilmu cocokmologi, akhirnya dia menjadi tidak cerdas. Karena dia tidak mau kan melakukan pencocokan gitu kan. Karena karena cocokmologi itu, guys, atau melakukan pencocokan itu adalah termasuk bagian ilmu yang penting. Ya, kenapa? Karena kita banyak dalam hidup ini melakukan pencocokan. Contoh kayak misalnya kayak mau menerima karyawan, ya kan? Atau mau kayak orang bank misalnya, atau apapun itu, atau kayak mau rental mobil,
ada yang mau rental mobil kan, saya punya mobil nih, harus buka rental. Kan jaminannya KTP, mana KTP Bapak gitu kan, untuk jaminan KTP atau sosok lain lah gitu kan. Nah, lalu diserahkan. Nah, kita harus cocokkan nih namanya, KTP, fotonya dengan orangnya gitu kan. Kalau nggak cocok, kita katakan Bapak kok beda sama KTP. Nah, jadi kalau Anda tidak melakukan cocokologi, KTP, udah ini KTP-nya, udah kita terima, lalu kita tidak melakukan cocokan. Kalau itu orangnya KTP-nya itu, kalau KTP orang lain gitu kan, di situ ini jadi sih dia orang-orang ini guys ya, dia meremehkan ilmu cocokologi, gitu loh. Padahal ilmu cocokologi itu penting sekali gitu loh. Prayer atau waktu-waktu doa, bahkan dipakai juga place of prayer, tempat tuh berdoa, chapel. Nah, dalam Markus 9 ayat 29 sendiri ya, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Apakah di sini mengindikasikan adanya sholat? Nggak juga kan? Maka dikatakan ini berdoa. Berdoa belum tentu sholat seperti yang dilakukan oleh orang Islam, sujud dan lain-lain. Enggak. Bahkan kita tahu sendiri, berdoa bahkan bisa langsung kepada Tuhan tanpa melakukan aturan-aturan abid. Jadi ya Luis ini lupa, Yesus pernah melakukan doa dengan cara sujud. Ya, di Taman Getsemani, Yesus maju selangkah dan sujud. Dan sujud dengan kepala, dahi, diletakkan di tanah gitu. Itu sujud namanya guys gitu loh. Dan dia berdoa. Gitu loh. Coba, karena kalau kepercayaan Kristen itu kan doanya berlutut lalu tangan digenggam. Yesus bersujud guys, sujud, kepalanya, dahinya nyentuh ke tanah gitu loh. Jadi itu dia berdoa, prayer, gitu kan. Nah, kita sebutnya itu sholat guys ya, sholat kita sebutnya itu, karena sujud kan. ICDE. Yesus sendiri ketika ketemu perempuan Samaria, dia mengatakan, sekarang engkau berdoa di gunung-gunung, orang Yahudi berdoa di Yerusalem, tapi saatnya tiba engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi itu yang maksudnya tidak terbatas pada satu waktu tertentu dan satu tempat tertentu. Jadi ini bukan, itu hanya mengacu pada satu tempat tertentu ya, bukan mengacu pada waktu tertentu. Enggak, ketika itu ngomong ya, sudah tiba saatnya kamu tuh menyembah Allah tuh dengan roh dan kebenaran. Bukan lagi hanya di gunung-gunung, bukan lagi di Yerusalem, tapi di gunung-gunung dan segala macam itu kan. Itu menuju kepada tempat gitu. Jadi udah tiba saatnya gitu. Ya, udah tiba saatnya. Itu nggak menuju mengenai waktu, guys. Saat itu tuh sudah tiba untuk Anda tuh bisa di mana saja gitu berdoanya, gitu loh. Jadi bukan menuju kepada waktunya, istilahnya? Bisa apa ya? Menuju kepada kapan saja juga guys, enggak, tapi itu menuju pada tempatnya guys. Penting untuk kita pahami. Selanjutnya, di dalam perjanjian lama sendiri, dalam Yesaya 56 ayat 7 itu juga sudah keluar kata proseuses. Apa terjemahannya sini? Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Perhatikan, di rumah doaku. Dan bahkan di sini disebut, aku akan berkenan kepada kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban yang masih melakukan ritual sembelih siapa? Umat Islam. Kristen tidak melakukannya guys. Makanya kita katakan ada kemiripan antara jalan nabi-nabi sebelum ini ya, yaitu nabi-nabi yang ada di sini ya, kitab ini, dengan Nabi Muhammad gitu. Kristen nggak cocok sama sekali gitu kan. Makanya kita katakan ada koneksi ajaran antara nabi-nabi sebelumnya dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Yesus. Tapi Kristen tidak ada koneksi itu guys. Yang Kristen lakukan itu berbeda sekali dengan apa yang Yesus ajarkan gitu kan. Sedangkan umat Islam itu lebih mirip dengan yang Yesus ajarkan. Seperti ini juga gitu kan, yang diajarkan oleh Nabi Musa ya kan, oleh Nabi Ibrahim dan sebagainya. Lebih dekat ke umat Islam guys dibanding umat Kristen gitu kan, logikanya. Melihat mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kalau kita melihat di sini berarti rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Jadi kalau disebut rumah doa, artinya bukan rumah nyanyi ya, bukan buat nyanyi. Rumah buat doa, buat sembahyang, buat sholat. Jadi rumah itu digunakan untuk 3 kegiatan: doa, sembahyang, sholat. Nggak ada yang lain. Namanya bahasa Inggrisnya prayer. Prayer itu artinya bisa 3, ya, bisa sholat, sembahyang, atau doa. Nggak ada nyanyi prayer tuh, nggak ada guys. Jadi kalau rumah prayer, rumah doa, berarti ya di rumah tuh ada ngapain?
sholat, sembahyang, berdoa gitu kan. Nggak ada yang nyanyi, nggak ada. Makanya nggak tepat kalau gereja itu disebut sebagai rumah prayer, nggak bisa, rumah doa. Karena di situ udah campur sama nyanyi gitu loh. Udah mirip, mohon maaf ya, kayak tempat karaoke guys. Karena kita nggak mungkin kan jadikan karaoke tempat ibadah. Masa tuh orang beribadah di tempat karaoke kan nggak bisa guys. Karena itu tempatnya nyanyi. Gimana bisa ibadah dengan tenang ya? Kalau orang di situ ribut-ribut, bising-bising nyanyi gitu kan guys. Logika berpikirnya. Karena doa itu butuh ketenangan. Doa, sholat, sama sembahyang itu butuh ketenangan. Makanya sebut rumah doa, bukan rumah ibadah. Rumah ya kayak karaoke atau rumah buat nyanyi gitu kan. Karena itu khusus doa. Doa berarti ada mati lain bisa sembahyang atau sholat guys. Bisa lihat bagaimana tempat untuk berdoa bahkan memakai kata proseuses. Jadi nggak usah diklaim kemudian dibilang, oh ini ternyata Yesus ajarkan yang namanya sholat. Sekarang saya tanya sendiri, adakah Yesus melakukan sholat seperti yang dilakukan oleh orang Islam saat ini? Kan nggak juga. Yesus ya disebut prayer itu sholat ya. Jadi yang dilakukan oleh Petrus itu adalah dari Yesus tahunya kan. Nggak mungkin dia pandai-pandai sendiri. Nah dia melakukan prayer, bisa doa atau namanya sholat atau sembahyang. Nggak ada mereka tuh nyanyi kan. Justru yang perlu kita tanyakan lah, kapan Yesus ngajarkan umatnya buat nyanyi? Nggak pernah kita lihat tuh Petrus atau muridnya tuh atau Yesus tuh mengajarkan nyanyi, nggak pernah guys, gitu loh. Jadi logikanya begitu. Yang mereka lakukan apa? Sembahyang, situ kalimatnya kan, atau doa. Dan Yesus di Taman Getsemani dia maju selangkah dan dandai nempel ke lantai, alias dia sujud dan dia berdoa, melakukan prayer gitu guys. Itu bisa juga diartikan sebagai sholat. Karena kalau doa saja, ngapain dia sampai sujud gitu loh? Doa nggak perlu sujud, doa begini saja sudah meminta atau begini kepercayaan Kristen kan. Tapi Yesus tuh sujud, itu berarti prayer yang dalam kategori sholat, bukan hanya doa guys. Karena hanya orang sholat lah yang melakukan sujud, ya. Dalam artian orang berdoa tidak melakukan sujud, tidak mesti sujud gitu loh, ya kan? Apalagi yang nyanyi itu pasti tidak sujud guys. Bahkan ketika Yesus sudah di kayu salib, dia nggak sempat juga untuk sujud. Dia berdoa aja, Bapa, ampuni sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, di kayu salib gimana? Dia mau sujud, tangannya diikat kan? Gimana coba? Yang pertama, yang kedua ya, ingat ya, yang kedua, kita tidak mempercayai itu adalah Yesus. Enggak, itu adalah orang yang diserupakan dengannya. Ya, diserupakan dengannya. Sehingga itu adalah sekiranya Allah untuk menyelamatkan Nabi Isa, menyelamatkan Yesus gitu. Ya, tapi poinnya ya, kalau dia pakai pun nganggap itu Yesus ya, karena dia itu harus saksi mata, padahal ingat saksi mata juga belum tentu sesuai dengan apa yang mereka lihat, karena mata bisa menipu, ya. Jadi pernah di video itu saya kasih contoh video sebelumnya bahwa ada kejadian salah tangkap di Cina tuh sampai 6 kali kepada orang sama, dikira dia itu adalah buronan yang lari dari penjara karena kemiripan gitu. Orang mata bisa menipu guys gitu. Nah, jadi nggak bisa dijadikan patokan saksi mata itu kan, saya katakan kan. Perlu lagi analisis lebih jauh lagi, dan itu tidak mereka lakukan dulu kan, mereka hanya mengandalkan mata mereka saja gitu. Nah, jadi gimana dia bisa sujud? Dia diikat salib gitu kan, logikanya. Dia Luisnya mengada-ngada guys. Jadi kalau Anda mau lihat Yesus kapan sujud, ya di Taman Getsemani. Kenapa Luis nggak sampaikan di sini? Apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani, ya kan? Nah, makanya saya sampaikan di video ini. Dengarkan Luis ya. Yesus itu sujud ketika di Taman Getsemani, bukan di kayu salib. Karena kita pun tidak percaya itu dia. Dan kalaupun itu dia, gimana dia mau sujud? Tangan diikat kan? Dia disalib gitu. Itu logika berpikirnya guys. Sebenarnya memang yang dimaksud dalam kitab Kisah Para Rasul ini yaitu waktu untuk berdoa. Waktu-waktu berdoa. Ya memang kebetulan di situ dikatakan jam 3 ya guys ya. Tapi apakah semua orang yang berdoa jam 3 berarti itu sholat azhar? Ya enggak juga. Sekarang gini loh, lebih cocok dikatakan waktu untuk sembahyang atau sholat. Karena kenapa guys? Karena kalau sembahyang itu nggak bisa sembarangan, ada waktunya. Kok doa bisa kapan aja kan? Benar nggak? Benar nggak? Doa itu apa artinya? Doa itu adalah meminta, berdoa, ya kan? Meminta atau komunikasi. Intinya adalah lebih cocoknya ke minta. Saya berdoa kepada Allah, berarti saya minta kepada Allah gitu kan? Saya berdoa kepada Tuhan, berarti minta kepada Tuhan. Itu bebas waktunya. Sembahyang sholat itu yang nggak usah sembarangan. Jadi kalau dikatakan ada waktunya, berarti itu lebih condong, lebih tepat, lebih dekat ke arah sholat sembahyang, bukan doa. Karena doa bisa kapan saja kan. Tapi ini ada waktunya, gitu loh. Berarti ini bukan doa, tapi lebih tepat dikatakan sebagai sembahyang, sholat.
Maka di situ diartikan maksudnya artinya sembahyang, bukan berdoa, guys. Itu loh. Kalau misalnya orang Hindu, orang Buddha, dia berdoa pas jam 3, apakah mereka sholat asar? Ya karena enggak. Sambil contoh aja lah. Dalam sholat... Iya, orang Hindu Buddha kan berdoa, dia tidak sembahyang, guys, tidak sholat gitu kan. Jadi beda lah apanya. Dan apa ya namanya, ingat ya, doa itu bisa kapan saja, itulah poinnya. Kalau sembahyang kan tidak bisa, ada waktu tertentu. Azhar ya, kita tahu jadwal sholat Azhar hari ini kota Jakarta nih ya, saya ambil aja di tanggal Agustus ini ya, di dalam Agustus, dimana di sini Senin 1 Agustus aja asarnya 15.24, dan juga kita tahu perbedaan nih di 4 Agustus 15.23. Iya, karena jam 3 tuh menjelang, waktu sholatnya itu jam 3:23, 3:24. Jadi di ayat itu dikatakan jam 3 menjelang waktu sembahyang. Bukan masuk waktu sembahyang, guys. Itu yang Luis tuh nggak paham. Dia nggak bisa bedakan nih, mana menjelang, mana masuk waktu sholat, nggak bisa bedakan dia, guys. Dan seterusnya. Dan berbeda-beda, intinya jam 3:30, jam 3 itu sholat azhar. Nah sekarang kita akan lihat apakah di agama lain ada yang ibadah, berdoa, sembahyang jam segini. Saya ambil dari Iman Katolik ya. Media Informasi Sarana KTKC, ini Katolik punya, jadwal misa Keuskupan Agung Jakarta. Dikatakan di sini jam 17.30, jam 17.30, jam 6, jam 8, 17.30. Bahkan ini ada nih. Jadi kalau Anda bandingkan ini, guys ya, lebih dekat mana, ke Islam apa Kristen? Ini Kristen ya, ini jadwal Kristen ya. Islam tadi selalu asalnya jam 3 lewat. Jam 3:23, 3:24. Kalau ada tarik lagi setahun penuh itu selalu jam 3 lewat. Nggak pernah lewat jam 4, guys. Nggak pernah. Selalu jam 3 lewat. Sementara ibadah umat Kristen, ya, itu jauh lewatnya, guys. Jam 5:30, ya kan? Jam 8 pagi. Jam 6 pagi gitu kan? Jam 8 sampai 9 pagi gitu. Ya kan? Jam 5:30 gitu kan? Ya, yang dekat tuh cuma satu. Jam 3:45. Itu pun cuma sekali. Paham ya? Jadi maksudnya adalah lebih dekat ke Islam. Islam tuh selalu jam 3 lewat sholat asar tiap hari gitu loh. Sementara ini jamnya beda-beda dan jauh melenceng, guys. Nggak ada sholat asar tuh yang jam 5:30 sore, nggak ada, ya kan? Dan nggak ada juga yang sholat asar tuh jam 5 sore, nggak ada, guys, gitu loh. Kalau jam 3:45 masih mungkin lah. Tapi kan dia continue di situ. Waktunya tuh harusnya harus stabil. Ingat ya, ketika dikatakan menjelang jam 3, menjelang waktu sembahyang jam 3, itu biasanya waktu sembahyang itu berarti konsisten. Ya itu terus. Waktunya itu gitu. Jarang. Di situ tidak, jadi lebih dekat kemungkinan ke Islam dibanding Kristen. Karena kita konsisten kan, jam 3 lewat terus. Kalau Kristen kan beda-beda nih. Ada jam 5, 5:30, ya kan? Jadi di sini Luis semakin menunjukkan kalau waktu sembahyang dari murid Yesus tadi itu lebih dekat ke Islam. Karena jam 3 lewat, guys. Bukan jam 5:30, ya kan? Atau bukan jam 5 gitu loh. Harian 15:45, ini jadwal misa nih, Selasa sampai Sabtu. Apakah ini disebut sebagai sholat azhar? Ya kan enggak, ini namanya misa nih. Pademangan Santo Alfonsus Rodriguez nih. Apakah Sabtu sore jam 6 ini disebut sholat maghrib? Apakah ini bisa dikatakan mereka adalah Islam juga? Kan enggak. Karena mereka Katolik, memang kebetulan ibadahnya jam 3:30 dan juga jam 6 sore. Dan tidak ada kaitan sama sekali dengan sholat yang diimani oleh orang Islam. Jadi pakai nama kalau ngeklaim, yuk mikir gitu. Banyak banget yang Anda sudah klaim yang tak mendasar. Kalau teman-teman tahu sendiri sebenarnya di Suriah, di Yahudi Ortodoks, semuanya itu mereka sudah melakukan sholat bahkan sebelum Islam ada. Tetapi mereka waktu-waktu berdoanya itu... Ya, berarti waktu sholat mereka tuh ketika dikatakan mereka sudah melakukan sholat sebelum Islam ada, ya, dia lupa Islam tuh ada bukan zaman Nabi Muhammad. Itu yang Luisnya nggak paham, guys. Islam tuh ada sejak Nabi manusia pertama diceritakan itu Adam. Itu sudah ada Islam. Makanya Nabi Adam tuh agamanya Islam. Cuman Islam itu disempurnakan Allah ketika zaman Nabi Muhammad. Makanya Allah katakan telah kuridui Islam sebagai agama kalian. Ridho Allah tuh Islam tuh karena Islamnya sudah sempurna. Belum itu kan belum ridho, belum terlalu ridho karena masih tahap penyempurnaan, guys, gitu. Nah, ketika sempurna akhirnya Allah ridho.
Artinya ini sudah sempurna. Islam ini telah sempurnakan, sehingga aku ridhokan ini untuk agama kalian gitu. Konsumen itu kan belum tahu ridho. Kenapa? Karena belum sempurna, guys, gitu loh. Logika berpikirnya. Berdoanya jelas berbeda. Jadi saya tanya sekarang, ada nggak umat Kristen sholat atau sembahyang? Kan nggak ada. Hanya umat Islam yang sholat dan sembahyang. Seperti juga umat sebelumnya gitu kan. Dengan yang disampaikan oleh orang-orang Islam. Karena apa? Jelas Kristen Ortodoks mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan inilah yang membedakan dengan Islam, yang mana mereka sholat tetapi tidak percaya bahwa Yesus. Iya, mereka sholat. Kita kan sini bahas bab sholat. Kenapa bahas Yesus Tuhan apa? Bukan gitu kan. Kalau ketika Anda membandingkan bab sholat, ya sholat aja dibandingkan. Ya kan? Karena kalau mereka sama, berarti mereka bukan Kristen dong, Ortodok, berarti mereka Islam. Kamu Anda bayangkan ya, kalau lu sih nggak paham deh guys. Kalau umat Kristen Ortodok itu, umat Katolik Ortodok itu melakukan sholat, lo meyakini Yesus cuma Nabi, ya mereka Islam kan? Karena mereka bukan Islam, makanya ada perbedaan, yaitu pada penyebutan Yesus sebagai Tuhan. Tapi tetap mereka sholat gitu, seperti Islam sholat kan? Jadi kita kan tarik benang merahnya, yang masuk ke nama adalah benang merahnya adalah dia menyebut mengenai sholat. Bukan mengenai ketuhanan Yesus, guys. Itu yang tidak dipahami atau Lewis ini, gitu kan. Tuhan dan Juru Selamat. Paham kan sampai sini? Ini adalah foto atau gambar umat Kristen Ortodoks Suriah, dan ini adalah Ortodoks Yahudi. Dan sebenarnya mereka memiliki jadwal. Coba lihat. Cara mereka beribadah mirip umat Islam kan? Begini tangannya. Pakai kerudung, tutup aurat. Apakah umat Kristen mirip itu? Enggak. Umat Kristen coba Anda ketika beribadah, bahkan mereka tidak menyebutnya sembahyang atau sholat kan, mereka menyebutnya ibadah, diisi dengan doa dan nyanyi. Mereka udah nggak tutup aurat, lalu tangannya bukan begini. Jadi ibadah tadi yang dilakukan oleh Ortodok tadi sama Yahudi tadi lebih dekat ke Islam, Pakistan lebih dekat ke Islam. Kenapa? Karena mereka punya hubungan. Kalau mereka itu lurus, guys, Ortodok itu lurus ya. Dan itu Yahudi itu lurus, mereka yang sama dengan Islam, karena nabinya itu adalah satu jalur semua, dari Adam hingga Muhammad tuh satu jalur semua, makanya mereka tutup aurat dan mereka sholatnya seperti yang umat Islam lakukan gitu. Cuma mereka salahnya adalah meyakini Yesus sebagai Tuhan, itu saja bedanya guys. Dan Yahudi tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan ya, tidak. Jadi Yahudi itu meyakini sama ke Islam, yaitu ada entitas Tuhan yang satu, yang esa, tidak ada sekutu baginya, tapi mereka sebutnya sebagai Yahweh gitu kan, gitu. Kalau kita sebutnya sebagai Allah guys. Salat ya, salat saat awal, salat jam pertama kira-kira pukul 6. Salat subuh ya. Jadi penyebutannya salat subuh guys. Ada nggak orang Kristen sholat subuh? Coba saya tanya. Yang melakukan ini siapa? Yang mirip Ortodok nih? Umat Islam. Maka saya katakan semua nabi itu punya garis yang dakwah yang sama, ajaran sama, yaitu mengajarkan sholat, ya kan? Ya kan? Tidak ada mereka ngajarkan ibadah nyanyi, nggak ada. Di sini nggak ada gitu guys. Gitu. Sholat, kata-katanya adalah sholat subuh gitu loh, ya kan? Itu sholat saat asar jam 9 pagi. Sholat istilahnya guys, sholat ya, bukan doa, bukan sekedar doa. Juga salat subuh dalam gereja Suriah atau salat bakir, salat bangun tidur dalam gereja Koptik, dalam gereja Barat Katolik sebut Laudes Matutinae, pujian pagi. Nah ini sholat yang mereka lakukan 7 waktu malahan. Dan ini katakan salat saat astasil sah, yaitu hora tertia, kira-kira pukul 9, jam 9. Kita perhatikan ya, jam 6, jam 9 mereka melakukan sholat. Sholat saat asad disah, hora sixta, salat jam ke-6 yang bertepatan pada jam 12 siang. Salat saat atasiyah, hora nona, salat jam ke-9, kira-kira pukul 3 petang menurut hitungan modern. Nah, jam 3. Tapi ini apakah namanya sholat asar seperti yang disampaikan oleh orang Islam? Beda. Ini namanya salat saat atasiyah, jam 3. Dan inilah jam-jam doa orang Ortodoks. Bahkan di sini juga ada salat saat al-ghurub dalam gereja Katolik disebut dengan verpers, ibadah sore senja maghrib, waktunya bersamaan dengan terbenamnya matahari, kira-kira pukul 6 petang. Ada salat al-naum saat berangkat tidur, gereja Katolik menyebut salat ini vigil.
Vigilae Tirakatan. Dan terakhir, Jadi ada hanya masalah penamaan. Jadi sholat apa kan, sholat asar, sholat subuh, sholat yang tadi itu semuanya itu hanya masalah penamaan guys. Tapi intinya itu adalah sholat, bukan nyanyi ya. Selagi itu sholat. Sholat itu butuh keningan. Tadi Anda lihat dari foto mereka sholat. Bisa nggak mereka begini merem, tutup aurat, berdoa, tiba-tiba dalam hati, tiba-tiba mereka nyanyi, ada orang nyanyi sebelah mereka, mungkin nggak mereka bisa kusuk? Enggak guys, makanya nggak bisa. Jadi Kristen itu sangat jauh sekali lenceng dari ajaran ini. Udah nggak tutup aurat, hanya biarawati ya saja. Kita sama biarawati ya, biarawati itu masih mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya, tutup aurat itu kan, beda sama jemaahnya. Dan itu banyak kritik juga lah oleh para pendeta. Kalau kita nih kok pakainya seksi gitu kan, jadi tutup lah, pakailah pakaian sopan gitu kan. Nah, itu juga banyak kritik, tapi ya begitu, nggak ke Islam yang memang selalu tutup aurat gitu. Juga tadi ya itulah kan, tangannya mendekap seperti sholat Islam, dan mereka tentu sholat itu butuh ketenangan. Nggak mungkin ada orang tuh begitu sebelah nyanyi itu kan, nggak mungkin guys gitu kan, nggak kusuk tibanya. Jadi sholat ya sholat, kalau mau nyanyi ya di tempat karaoke gitu kan, atau di waktu yang lain, jangan barengan gitu. salat as-satar, salat tengah malam penutup. Ini disebut gereja kuno dengan berbagai nama. Salat lail, salat malam, salat satar, pray of the veil, salat penutup, dan salat saat hajib dulmat, salat berjaga waktu dalam malam gelap, dalam bahasa Aram Suryani dikenal dengan istilah selotasahra, salat waktu berjaga. Ini lengkap guys, salat subuh, salat tengah hari, salat malam waktu berjaga, itu kan umat Islam begitu. Soalnya banyak guys, ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa, sholat tahajud tengah malam, sholat apalagi pagi itu sholat duha gitu kan, jam sekitar jam 7 pagi gitu. Jadi waktu sholatnya sama kayak gini, mirip-mirip, banyak. Itu kok umat Kristen coba ibadahnya selalu sekali seminggu gitu kan, atau 2 kali seminggu, itu pun bukan termasuk yang ibadah rutin ya. Jadi mereka ada nggak Kristen ini sholat tengah malam? Nggak ada guys, atau 2 tengah malam nggak ada, ya kan? Paling pribadi masing-masing gitu kan, tapi mereka nggak mungkin gereja tengah malam itu kan, hal itu gitu guys. Jadi ini adalah semua yang disampaikannya adalah lebih dekat, lebih mirip dan lebih dekat, lebih cocok kepada umat Islam dibandingkan dengan umat Kristen lakukan gitu kan. Jadi inilah waktu-waktu sholat orang Ortodoks Katolik, dan mereka itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Jadi kita nggak bisa katakan sama persis, nggak bisa, karena memang tentu kan ajaran itu disempurnakan. Jadi tentu ada perbaikan-perbaikan, ada revisi, tapi tidak menghilangkan ajaran sebelumnya. Paham ya? Penyempurnaan itu adalah mengenapan. Jadi yang ada tuh nggak dibuang, tapi ditambah sehingga lengkap gitu kan. Nah, makanya yang penting kan ada kemiripan, kecocokan gitu. Itu yang penting. Dilihat dari kemiripan dan kecocokannya, bukan kesamaannya, bukan harus bersama, enggak gitu. Kan disempurnakan agama itu. Tapi yang jelas tentu tidak mungkin beda. Seperti Kristen kan beda. Mereka tidak sholat, tidak sembahyang, tidak tutup aurat, tidak begini, atau kayak Yesus lakukan sujud kan, kepalanya dahi nempel tanah dan berdoa gitu kan. Nah, itu tidak Kristen lakukan. Yang lakukan itu siapa semuanya? Umat Islam yang lebih dekat dan lebih cocok dan mirip seperti itu guys. Selamat, sama seperti Petrus Yohanes, yang mana Petrus pernah mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yaitu dia sendiri adalah Allah, dan ini diamini oleh Yesus, dan memang benar bahwa Yesus adalah anak Allah, dia adalah juru selamat, dan dia adalah Tuhan. Dan anak Allah bukan Allah, berarti Allah Tuhan, anak Allah berarti anak Tuhan. Logik itu loh guys. Jadi kalau dikatakan Allah itu Tuhan, berarti anak Allah berarti anak Tuhan. Gak bisa anda katakan Allah Tuhan lalu anak Allah juga Tuhan. Paham nggak maksudnya? Ya, misalnya bapak saya namanya Fairinol atau Harry, bapak saya namanya Harry, papa saya namanya Harry. Nah, saya anak papa saya anak Harry. Berarti saya bukan Harry kan? Paham maksudnya? Papa saya polisi, ya kan? Saya anak polisi. Apakah saya polisi? Enggak, saya cuma anak polisi, guys. Jadi logikanya gitu. Jadi ketika dikatakan Tuhan Allah, Yesus anak Allah, berarti Yesus anak Tuhan, bukan Tuhan. Paham logika berpikirnya ya? Ini kalimat bahasa sederhana aja guys. Dan ingat di Kisah Para Rasul itu ya, dia ayat itu dia ayat 1 tuh, pasal 3 ayat 1 kan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1. Kalau saya di pasal 7 tuh guys dikatakan ini ya. Allah hanya Abraham, Allah hanya Ishak, Allah hanya Yakub ya, Allah nenek moyang kita. Mengutus hambanya, mengutus Yesus hambanya
Di situ disebutkan bahwa Yesus hambanya. Paham ya? Hamba dari Tuhannya gitu. Yesus cuma hamba, guys. Baca kitab Anda. Di Kisah Para Rasul itu di pasal 3 juga yang sama, tapi bukan ayat 1, di ayat kemudian. Serupa untuk ayat ke-7-nya mungkin. Ya, tetap pasal 3 itu dikatakan bahwa Allahnya Abraham, Allahnya yang disembah oleh Abraham, Yakub, ya kan, dan nenek moyang kita itu adalah mengutus hambanya, yaitu Yesus. Yesus cuma hamba, guys. Yesus cuma hambanya Allahnya Abraham, Allahnya yang disembah oleh Abraham, oleh Daud. Jadi kalau dulu Abraham menyembah Allah, Yesus belum ada. Berarti ketika itu, karena Yesus belum ada, berarti Abraham tidak menyembah Yesus, karena Yesus belum ada. Yang ada itu Allah. Jadi jelas mereka semua menyembah Allah, tidak menyembah Yesus, guys. Karena Yesus cuma hamba. Ya, itu. Apakah Anda, Pak Kainama, masih mengklaim Yohanes dan juga Petrus sholat azhar, sedangkan Yohanes dan Petrus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah Anda percaya Yesus adalah Tuhan? Coba dibaca ayat Kisah Para Rasul full. Di situ tidak ada dikatakan mereka percaya kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya itu Lord, guys. Lord, Tuhan ya. Anda tahu kitab pernah diubah itu, sering diubah. Jadi waktu Anda lihat ada salah satu kayak kalimat ayat ya, yang akulah guru dan Tuhan. Itu dicetakan lama itu tulisannya adalah akulah guru dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan diubah di kitab cetakan baru menjadi akulah guru dan Tuhan. Padahal Tuhan dan Tuhan tuh beda jauh gitu loh. Dan bahasa Inggrisnya ada Lord, bukan God. Ya, Lord, bukan God. Lord itu Tuhan, God Tuhan. Gitu kan? Nah, kalau Anda baca lagi di satu ayat kita tuh ada di situ menerangkan posisi Allah dan Yesus. Di situ Allah disebut sebagai God, Yesus disebut sebagai Lord. Berarti jelas Yesus Lord, Allah God di satu ayat itu ya. Anda bisa cari sendiri, Google sendiri ayat yang di situ disebutkan mention tentang jabatan Yesus sama Allah. Yesus disebut sebagai Lord dan Allah disebut sebagai God. Berarti ada dua penyebutan berbeda. Untuk Yesus dipakai kata Lord, untuk Allah dipakai kata God. Itu artinya Yesus adalah Tuhan, Allah Tuhan. Beda, guys, gitu loh. Kenapa nggak dipakai kata yang sama? Yesus God, Allah God, kan tidak. Yesus itu Lord disebut dia itu, dan Allah disebut sebagai God. Terjemahan teks bahasa Inggrisnya. Di situ Anda akan tahu bahwa murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi nggak usah diklaim lah. Nggak usah diklaim bahwa mereka sholat azhar seperti yang disampaikan oleh Yesus. Karena faktanya Yesus nggak pernah ajarkan seperti yang Anda bilangkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yesus nggak pernah ajarkan seperti yang Anda katakan, Luis ya. Yesus nggak pernah ajarkan ibadah itu jam 5 sore. Karena para murid tidak melakukannya. Yesus tidak pernah mengajarkan nyanyi. Para murid tidak melakukannya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Para murid tidak melakukannya. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk minum anggur. Para murid tidak melakukannya kan. Jadi semua yang Yesus itu diikuti oleh muridnya, tapi tidak diikuti oleh umat Kristen seperti Luis ini, guys. Oke? Jadi faktanya klaim ini lebih dekat ke Islam dibanding Kristen sendiri. Dan kita harus jujur melihatnya, Luis ya, lebih dekat ke Islam dibanding Kristen. Dan juga tadi fakta-fakta yang Luis sampaikan, lihat kemiripannya ya, Ortodok tadi ya, Surya, dan di Yahudi itu bagaimana cara berpakaiannya, cara sholatnya, mirip kan dengan yang umat Islam lakukan kan, dan itu sangat berbeda jauh dengan umat Kristen lakukan. Jadi sekali lagi ya, lebih dekat klaim ini ke umat Islam dibandingkan dengan ke Kristen itu sendiri. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.